Kira-kira mana yang disebut dengan mesin cerdas? Yang mana mesin cerdas? Handphone. Oh ya, handphone apa lagi? TV. TV itu mesin cerdas? Hah? Mobil. Berarti ya semua? Mobil. Nah, sedangkan mesin yang cerdas apa nak? Mesin yang hanya menjalankan instruksi yang telah ditentukan sebelumnya tanpa kemampuan belajar atau adaptasi. Nah itu contohnya macam kayak blender. Blender ini, ya kan kita colok gini aja, kita hidupkan ten, hidup dia kan, kita merasakan kemampuan manusia. Nah juga kalau nggak dikerjakan, beda dengan AI tadi ya kan. Kalau AI tadi panjang lebar dia menjelaskannya. Nah itu dia. Nah di sini ada video mengenai mobil otonom. Nah coba lihat videonya dulu. Ada suaranya? Apa suara? Misalnya agar bisa tetap berada di jalur yang Tengok mobil otonom ini ya. misalnya agar bisa tetap berada di jalur yang benar. Juga sistem pengereman Tengok mobil otonom ini. masih perlu lebih banyak teknologi. Radar, kamera, dan kamera saja tidak cukup. LiDAR, sistem lebih radar. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Sistem ini menggunakan teknologi laser. Teknologi ini juga bisa ditemukan pada robot penyedot debu atau di smartphone yang memungkinkan ponsel pintar melakukan pemindaian 3 dimensional. Teknologi pemindaian dengan laser juga digunakan pada manuver pesawat di ruang angkasa. Selain menggunakan LiDAR, SpaceX mengembangkan sistemnya sendiri dan saya mendukungnya. Karena LiDAR penting dalam hal ini. Spearheaded that effort first. Tapi untuk mobil, ini bodoh, mahal, dan tidak perlu. It's expensive and unnecessary. Sebagian besar kendaraan bisa menggunakan pengendalian otomatis, tetapi tidak sepenuhnya. Pengemudi tetap harus ada. Di bidang teknik ini disebut level 2. There's a very high demand. Permintaan pasar untuk kendaraan level 2 sangat tinggi. We see 60% of Jadi kami memutuskan untuk fokus ke pasar by ini, mid of the decade. tapi tidak harus dengan LiDAR. On that topics, Kami lebih fokus mengembangkan teknologi lain. for it to have Pengembangan terutama pada teknologi seperti sensor video dan sensor radar. like video perception, video sensors, but also radar sensors. Jadi perusahaan peralatan otomotif Bosch mengutamakan pengembangan teknologi yang sudah mereka miliki dan masih menunggu perkembangan pasar. Pengendalian otonom juga jadi topik utama di pameran mobil IAA Dimension. We see that in Di future, masa depan, mobil-mobil akan bergerak secara otonom dan LiDAR dibutuhkan sebagai teknologi untuk sistem transportasi di jalan. start in the next Jadi kami akan mulai dalam skala kecil dan makin bertambah 5, 6, 7 tahun lagi. time until the next 5, 6, 7 years. Di jalan-jalan di San Francisco, mobil-mobil yang sebelumnya otonom sudah lalu lalang. Uji coba. Otomatis otonom. Kenapa Bu? Itulah tadi contoh dari mesin cerdas. Beda macam kayak kipas angin. Nah, kayak kipas angin kan butuh bantuan manusia. Jadi bedanya apa nak? Nah, yuk kembali lagi ya. Nah, tengok perbedaannya.
perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Nah, perhatikan. Apa sih itu bacaan mesin cerdas? Iya. Yang pertama, mesin dapat berpikir dan belajar dari pengalaman. Contohnya kayak tadi, kayak mobil otomatis tadi ya kan. Nah, dia nyetir, tapi berdasarkan pengalaman yang dia dapat dari data yang dia masukkan ya kan. Nah, yang kedua apa? Iya, mesin dapat mengenali pola dan membuat keputusan sendiri. Makanya mobil itu kalau kita set, misalnya kamu pakai mobil otomatis tadi, dari sini misalnya ke Medan itu waktunya 1 jam. Kamu aturlah waktunya 1 jam. Itu harus nyampe nih. Oh, yang kedua apa? Contohnya seperti Google. Ada kan? Udah terbuka? Belum. Oke, sabar. Sini Lady duduknya yang bagus. Ini nampaknya nggak ada jaringan ini. Ada? Mana Lady? Oke, coba silakan mainkan. Mana? Tengok Ibu, dekat sedikit. Iya, coba. Main. Mana? Iya, nah mainkan. Udah? Aku main dulu dah, Bu. Udah mana? Mainnya lah, mainkan. Yes.